Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dwi Sukmadono Yanto selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Optimasi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami, yaitu optimasi biaya produksi pada industri kerajinan kain tenun buton menggunakan metode language multiplier. Sebelum kita masuk ke pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Madani Alsya dengan NPM 220320101016 dengan partner saya. Perkenalkan, saya Nurisma Bintang Kamila dengan NPM 2203201122. Baik, kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami. Yang pertama ada pendahuluan. Latar belakang dari permasalahan ini yaitu suatu tindakan terhadap suatu masalah dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang terbaik disebut dengan optimasi. Metode ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan serta kendala-kendala yang ada. Dalam dunia industri, persaingan optimasi sangat penting yang sangat ketat di segala bidang yang ada. Studi kasus pada penelitian optimasi berkendala ini yaitu menentukan jumlah produksi kain tenun untuk meminimalkan biaya produksi. Pada pembahasan ini memiliki rumusan masalah, yaitu bagaimana cara mengetahui pengoptimalan total biaya produksi industri kerajinan kain tenun UT Yulianti menggunakan metode language multiplier dengan tujuan yaitu untuk mengetahui pengoptimalan total biaya produksi pada industri kerajinan dan untuk mengetahui cara menyelesaikan optimasi menggunakan metode language multiplier. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Untuk sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu dari hasil penelitian produksi industri kerajinan UT Yulianti di Kota Bau-Bau. Dengan langkah-langkah penelitian yaitu pengambilan data dan mengolah data, kedua memodelkan persoalan optimasi biaya pada fungsi tujuan dan fungsi kendala, dan yang ketiga adalah optimalisasi dengan metode language multiplier. Kemudian tinjauan pustaka. Lagrange multiplier merupakan metode dalam menyelesaikan masalah non-linear. Metode ini digunakan untuk menentukan persoalan optimasi dengan kendala menjadi optimasi tanpa kendala. Masalah optimasi yang memiliki syarat atau memiliki batasan-batasan merupakan masalah pemodelan matematika dalam optimasi fungsi dengan mensyaratkan beberapa kondisi atau syarat untuk mendapatkan solusi optimal, yaitu syarat yang mengoptimalkan fungsi tujuan yang disebut dengan optimasi bersyarat. Metode ini merupakan suatu metode untuk memperoleh nilai-nilai maksimum relatif atau minimum relatif dari fungsi f, x, y yang dipengaruhi oleh kondisi persyaratan g, x, y sama dengan 0 terdiri atas pembentukan fungsi penolong. Dengan rumusnya seperti f sama dengan f dalam kurung x Y lambda sama dengan Fx Y ditambah lambda Gxy dengan persyaratan parsial F dibagi dengan parsial X sama dengan 0, parsial F dibagi parsial Y sama dengan 0, parsial F dibagi dengan parsial lambda sama dengan 0, yang merupakan syarat perlu untuk maksimum relatif ataupun minimum relatif. Next. Kemudian hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Yang pertama menentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya dapat dilihat pada gambar seperti ini. Dan kemudian mencari fungsi kendalanya, yaitu X1 kurang dari 25, kemudian X2 kurang dari 42, X3 kurang dari 53, X4 kurang dari 45, dan X5 kurang dari 35. Kemudian mencari fungsi Lagrangian dengan rumus seperti pada gambar tersebut. Next. Oke, untuk selanjutnya, setelah didapatkan fungsi tujuan dan kendala,
maka fungsi tujuan ini akan diturunkan. Fungsi tujuan ini akan diubah menjadi stasioner melalui turunan pertama terhadap setiap variabel. Jadi, untuk fungsi tujuan ini akan melakukan turunan. Untuk X1 akan diturunkan menjadi 0,1 X plus 14998,02, dan juga untuk X2, X3, X4, dan X5, dan seterusnya. Sehingga dihasilkan sebagai berikut ini. Nah, setelah itu, setelah fungsi tujuan diubah menjadi stasioner, selanjutnya adalah fungsi kendala. Fungsi kendala juga diubah menjadi stasioner melalui turunan pertama. Sama seperti fungsi tujuan. Jadi untuk X1 ini akan diturunkan, X2 juga, X3, X4, dan X5. Sebagai berikut, sehingga dihasilkan nilai X1 sama dengan 25, X2 sama dengan 42, X3 sama dengan 53, X4 sama dengan 45, dan X5 sama dengan 35. Setelah melakukan substitusi, setelah dilakukan turunan, maka selanjutnya yaitu melakukan substitusi. Jadi untuk persamaan 7 ini akan disubstitusikan ke persamaan 2. Untuk persamaan 8 akan disubstitusikan ke persamaan 3. Persamaan 9 ke persamaan 4. Persamaan 10 ke persamaan 5. Persamaan 11 ke persamaan 6. Sehingga dihasilkan sebagai berikut ini. Untuk lambda 1 sama dengan 0,1 X1 plus 14998,02. Untuk nilai X1 dapat diketahui dari persamaan tadi, yaitu 25, sehingga menghasilkan lambda 1 sama dengan 149.70,52. Begitu juga dengan lambda 2, sama seperti lambda 1, sampai lambda 5 dilakukan dengan pengerjaan yang sama, sehingga setelah dia didapatkan lambda 1 sampai lambda 5, nilai lambda ini akan disubstitusikan ke fungsi Lagrangiannya sebagai berikut ini. Ini adalah fungsi Lagrangian, dan ini adalah setelah substitusinya sebagai berikut. Setelah disubstitusi, maka fungsi ini akan dilakukan perhitungan atau penjumlahan, sehingga menghasilkan penjumlahan seperti ini, dan didapatkan total biaya produksi yaitu Rp29.091.059,71, atau sama dengan 26.091.060 Dari pembahasan sebelumnya, didapat kesimpulan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam optimalisasi biaya produksi kain tenun pada UT Yulianti menggunakan model non-linear, yaitu dengan meminimalkan biaya produksi sehingga fungsi tujuan didapatkan sebagai berikut. Fungsi tujuan seperti pada gambar berikut ini, kemudian dengan fungsi kendala, X1 kurang dari 25, X2 kurang dari 42, X3 kurang dari 53, X4 kurang dari 45, dan X5 kurang dari 35. Kemudian dalam pengoptimalan biaya produksi kain tenun tersebut menggunakan variabel keputusan berupa jenis kain yang digunakan dalam proses produksi. Selain itu, variabel kendala yang digunakan berupa kapasitas maksimum dari produksi tersebut. Sehingga berdasarkan hasil perhitungan menggunakan metode Lagrange multiplier pada usaha tenun UT Yuliati mengeluarkan total biaya produksi minimal selama 1 bulan sebesar Rp26.091.059,71 dengan jumlah jenis kain tenun yang digunakan diantaranya yaitu biak bunga sebanyak 25 buah, biak katan bagau sebanyak 42 buah, biak leja sebanyak 53 buah,
dia Kasopa sebanyak 45 buah, dan dia sama Sili sebanyak 35 buah. Sehingga untuk menentukan nilai optimum khususnya untuk bidang industri dalam memperoleh total biaya produksi yang minimal dapat menggunakan metode Lagrange multiplier untuk perhitungannya. Untuk saran yang dapat diberikan pada penelitian ini yaitu sebaiknya jumlah variabel yang digunakan dalam pengoptimalan metode Green multiplier diperbanyak lagi, serta diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain yang berkaitan dan mempengaruhi hasil produksi dan mengoptimalkan biaya produksi. Baik, Next. cukup sekian presentasi kami. Oke, baik, cukup sekian presentasi kami yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.